Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Semoga sehat dan diberkahi selalu. Berjumpa kembali dengan Kang Irfan di dalam Lawangkong. Mari kita lanjutkan seri pembahasan tentang artificial intelligence di dalam penggunaannya pada bidang rekayasa teknologi transportasi. Kali ini kita masuk series bagaimana artificial intelligence ini dalam konsep pendekatan keselamatan lalu lintas. Tentu dengan keinginan menuju jalan raya tanpa kecelakaan. Para insan Merdeka Belajar, apabila kita bicara keselamatan, maka sudah semestinya saya ingin mengajak para insan Merdeka Belajar melihat bagaimana artificial intelligence ini dalam melakukan revolusi keselamatan jalan raya itu sendiri. Tahukah Anda, setiap tahun lebih dari 1,3 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Dan menurut data dari WHO, 90% lebih kecelakaan disebabkan oleh kelelahan dan kesalahan manusia. Lalu, bagaimana jika manusia dibantu oleh teknologi yang tidak mengantuk, tidak terdistraksi, dan bisa belajar dari jutaan kejadian? Maka jawabannya adalah artificial intelligence memiliki potensi yang sangat tinggi di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Kita lihat, lalu lintas di kota besar seperti Jakarta, Bangkok, Nairobi, hingga New York dihadapkan pada masalah yang hampir sama. Pengemudi lelah, tergesa-gesa, bahkan tidak jarang melanggar aturan. Data kecelakaan memang tidak terintegrasi dan sulit dianalisis secara real time. Permasalahan lainnya adalah infrastruktur tidak responsif terhadap situasi lalu lintas. Bahkan sistem manual yang kita andalkan selama ini pun makin terlihat kewalahan. Inilah saatnya kita beralih ke sistem yang terus bisa belajar tanpa henti dan tanpa lelah, dan akan kita sebut dengan AI. Adapun peran AI di dalam menjawab tantangan, pertama adalah deteksi dini dan prediksi kecelakaan. Dengan teknologi computer vision, kamera CCTV dapat menjadi lebih cerdas. Dengan cara apa? Kita arahkan untuk mendeteksi pengemudi yang melanggar marka jalan misalnya, kemudian memprediksi potensi tabrakan di persimpangan. Contoh ini sudah digunakan di Guangzhou, China, dan mereka berhasil menurunkan angka pelanggaran hingga 30% dengan penggunaan AI traffic camera. Bisa juga kita bicara manajemen lalu lintas yang adaptif. Di kota Pittsburgh telah digunakan sistem AI adaptive traffic signal yang bisa membaca arus lalu lintas dan menyesuaikan lampu hijau dalam hitungan detik. Hasilnya, waktu tempuh turun 25% dan otomatis emisi juga menjadi lebih rendah. Contoh 3 adalah AI di dalam kendaraan. Sistem EDAS atau Advanced Driver Assistance System kini bukan fitur barang mewah lagi. Di mobil-mobil biasa seperti pengereman otomatis, menjaga jalur secara presisi, mendeteksi pengemudi yang mengantuk dengan kamera wajah, banyaklah ditemukan di kendaraan-kendaraan biasa. Dulu memang di kendaraan mewah saja. Sekarang kendaraan biasa pun sudah menggunakan teknologi tersebut. Bahkan beberapa sistem bisa belajar dari gaya mengemudi kita. Artinya sistem ini ikut belajar pula. Ada nggak studi kasus internasional? Jelas ada, banyak. Ambil yang bagus-bagus misalnya, Oslo, Norway. Tahun 2019, kota ini mencatat zero pedestrian fatality. Rahasianya apa? Kombinasi AI di dalam sistem pengawasan,
perencanaan kota berbasis data dan kendaraan otonom. Kemudian Tokyo, Jepang. Sistem AI di kereta cepat telah mampu mendeteksi getaran abnormal dan melakukan rem darurat otomatis. Ini diharapkan mampu mencegah kecelakaan bahkan sebelum manusia sadar ada masalah. Indonesia, keren juga, kita punya ETLA, Electronic Traffic Law Enforcement. Aplikasi ini mulai diperluas dengan kemampuan AI. Kamera bisa mengenali plat nomor mobil, pelanggaran, hingga jenis kendaraan otomatis dan menggunakan data real time. Namun apapun itu kembali ada tantangan etika dan regulasi. Tapi marilah kita realistis ya. Teknologi canggih tetap membutuhkan kebijakan yang juga cerdas. Apa saja? Pertama adalah etika dan privacy. Kita harus tanya, apakah kamera AI merekam wajah kita tanpa izin? Saya rasa ya. Terus bagaimana data kita disimpan dan digunakan? Semoga aman. Yang kedua adalah bias algoritma. Sistem AI bisa bias. Yakin kan teman-teman semua? Misalnya, gagal mengenali pejalan kaki dengan pakaian atau warna kulit tertentu. AI juga bisa keliru jika dilatih dengan data yang tidak representatif. Tantangan yang ketiga adalah kesiapan infrastruktur. Banyak kota belum memiliki jaringan komunikasi dan sensor yang memadai. Di negara berkembang, sebagai contoh, tantangan utamanya bukan AI, tapi lubang di jalan, misalnya pothole. Ini masalah. Terus bagaimana dengan masa depan riset dan kolaborasi dengan berbagai latar belakang tadi? Saat ini riset terus berkembang dan kita bisa ikut mempelajarinya. Contoh, Vehicle to Everything, V2X. Riset ini adalah mengedepankan kendaraan dapat berkomunikasi dengan lampu lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan lainnya. Kemudian dari riset Digital Twin, model virtual lalu lintas untuk mensimulasikan kecelakaan dan menguji solusi tanpa risiko nyata. Ada juga jenis riset lain, Big Data Safety Analytics misalnya. Pendekatan ini mengolah jutaan data kejadian untuk mendeteksi pola kecelakaan sebelum terjadi. Sehingga kolaborasi global seperti Horizon Europe, EAI, EA Safety in Mobility, dan startup lokal di Asia Tenggara akan menjadi motor inovasi di dalam pengembangan AI ini. Kita telah melihat bahwa AI bukan sekedar robot atau sensor. AI adalah mitra digital kita dalam menciptakan jalan raya yang lebih aman. Tapi teknologi hanyalah alat. Tanpa etika, regulasi, dan edukasi, AI bisa berbalik arah. Mari kita dorong penggunaan AI untuk menyelamatkan nyawa, bukan sekedar untuk efisiensi. Dan ingat, keselamatan bukan soal teknologi tinggi, tapi soal kemauan kita untuk berubah. Terima kasih telah menyimak diskusi kita di dalam Ngawangkong. Jika para insan mereka belajar tertarik mendalami lebih jauh tentang kendaraan otonom, AI dalam transportasi publik, atau masa depan Smart City, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Kita lanjutkan di seri berikutnya untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.